Ada yang bertanya, bagaimana sih sebenarnya komunikasi itu agar bisa efektif? Karena dalam rangka penyelenggaraan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, ada satu prosedur yang dibuat untuk mengatur tentang bagaimana pelaksanaan komunikasi. Antara lain yang ada diatur di sana adalah tentunya mulai dari eh, sosialisasi dengan menciptakan satu event untuk mengumpulkan seluruh karyawan dan membicarakan tentang bagaimana sebenarnya inti dan persoalan serta tata cara termasuk kebijakan dan tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang diselenggarakan. Dan kemudian ada juga dibuat berupa majalah dinding, kemudian memo, instruksi-instruksi dan lain sebagainya. Namun fakta yang ada di lapangan bahwa sistem ini berjalan tidak seperti yang diharapkan, tidak seindah seperti yang tertuang di dalam prosedur-prosedur yang ada. Artinya bahwa perjalanan sistem ya biasa-biasa saja ketika sistem belum ada dengan sistem setelah ada, ya itu juga, nggak ada yang berubah. Nah barulah ketika auditor akan datang, khususnya auditor eksternal, baru semua sibuk, barulah semua form-form yang telah disiapkan itu diisi, dikerjakan sampai lembur berhari-hari, semuanya direkayasa, yang perlu tanda tangan segala macam. Nah sampai akhirnya ketika auditor datang semuanya clear, tidak ada temuan. Kalaupun ada temuan sifatnya masih bersifat temuan-temuan yang observatif. Nah, tapi ini kan suatu cara, satu keadaan yang sebenarnya bukan ini yang diinginkan, bukan ini yang diharapkan. Lalu bagaimana caranya? Karena masalahnya adalah bahwa semua yang tertuang di dalam prosedur itu sudah dilakukan. Ada rambu-rambu, ada signboard dan lain sebagainya, dan semua secara tertulis, kemudian secara verbal disampaikan melalui pertemuan-pertemuan, kemudian atasan dengan bawahan awalnya juga sangat semangat untuk menyampaikan dan melakukan sosialisasi, tapi akhirnya mulai melorot sendiri, semangatnya hilang. Kenapa hilang? Karena hasilnya nggak nampak. Tetap saja di depan ketika hadir dalam sosialisasi semuanya angguk-angguk seakan paham, tetapi faktanya setelah sosialisasi selesai semuanya kembali seperti biasa, tidak ada yang berubah. Nah ini dia, dalam komunikasi itu ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Pertama ada facing, dan yang kedua ada leading. Jadi kita tidak bisa hanya langsung ke leadingnya saja, tapi harus diawali dari facing. Dan di dalam facing inilah kita berupaya melakukan kesamaan frekuensi antara frekuensi kita dengan frekuensi orang yang kita ajak berkomunikasi. Artinya bukan kita memaksakan agar dia menyamakan frekuensi dengan kita, tetapi kita yang menyamakan frekuensi dengan dia. Jadi kalau misalnya ada karyawan kita yang melakukan pekerjaannya dengan tidak mengikuti prosedur dan instruksi kerja K3 yang telah dibuat, disiapkan, maka kalau kita tegur, loh kenapa kamu melakukan pekerjaan ini tidak sesuai dengan prosedur yang sudah kita buat? Susah Pak, susah kali, banyak kali tambahan-tambahan yang harus dikerjakan, jadi merepotkan Pak. Nah, kan ini frekuensi dia, artinya ada penolakan. Nah, lantas bagaimana kita supaya frekuensi kita sama dengan frekuensi dia? Iya memang betul kau bilang, memang repot memang. Susah kali, aku pun sebenarnya ya kayak mana aku bilang. Tapi namanya karena ini merupakan mandatori, kewajiban dari pemerintah. Kita nggak punya pilihan, pilihan kita adalah yang melaksanakannya. Jadi ya itu dia, jadi akhirnya walaupun dengan cara paksa rela, terpaksa tapi harus rela, ya saya secara pribadi di jam-jam istirahat saya, bahkan di rumah sebelum tidur saya coba-coba untuk memahami supaya besok ketika saya kerja bagaimana caranya agar ini bisa terpenuhi sesuai dengan tuntutan yang ada. Ya itulah, tapi ya udah nggak apa-apa.
Nah, lakukan sliding. Sliding itu apa? Menepuk bahu sebagai bukti penghargaan bahwa kita paham, menunjukkan kepahaman kita dengan sikapnya. Tujuannya ya menyamakan frekuensi. Kalau frekuensi sudah sama, ada penerimaan. Tapi kalau frekuensinya beda, ketika dia bilang susah pak, nah langsung kita bilang, apa kau bilang susah-susah? Mana ada yang susah? Maka terjadilah perbedaan frekuensi yang menyebabkan adanya penolakan. Iyalah kamu bilang gak susah kan karena kau bos. Enaklah kau bilang orang cuma nyuruh aja. Aku yang mengerjakan kan repot. Nah walaupun dalam hati, tapi udah ada penolakan. Penolakan ini yang menyebabkan akhirnya tidak terimplementasi secara benar. Nah jadi kesamaan ini sebenarnya sesuai dengan yang disampaikan oleh Rhonda Byrne dalam bukunya The Law of Attraction. Dia mencoba mengilustrasikan frekuensi itu dengan menggunakan 3 garpu tala. 2 di antara 3 garpu tala ini memiliki frekuensi yang sama dan yang satunya berbeda. Nah ketika salah satunya dipukul dan berdengung, maka garpu tala lain yang memiliki frekuensi yang sama dengan yang dipukul ini juga akan ikut bergetar dan kemudian mengeluarkan suara dengungan yang sama. Kenapa? Karena ada gaya yang membuat dia menjadi ikut bergetar. Karena frekuensinya sama, ada peristiwa resonansi di sana. Tapi dengan garpu tala lain yang tidak memiliki frekuensi yang sama, tidak ada respon sama sekali. Nah, ini sebagai satu contoh ilustrasi yang dapat dijadikan bukti bahwa untuk membuat komunikasi kita berhasil, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah menyamakan frekuensi. Jadi kalau ada anak buah kita datang dengan penuh semangat, mata berbinar-binar dengan bicara yang agak cepat, Pak, kemarin Pak saya menemukan sesuatu yang kurang tepat Pak di dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan Pak. Lantas sebagai atasan apa yang kita harus lakukan? Samakan frekuensi dulu. Oh ya, di mana itu? Yuk kita lihat yuk, jangan sampai nanti jadi masalah besar. Bukan malah sebaliknya. Alah ya sudah, kan masalah biasa. Kau selesaikan aja lah sendiri, gampang. Frekuensi berbeda. Karena perbedaan inilah akhirnya menimbulkan kejengkelan. Akibatnya ya udah timbul rasa tidak peduli. Ya udah terserahlah. Pak sampaikan pun kayak gitu sikapnya. Ya, mungkin memang bagi Anda sebagai seorang atasan, apa yang disampaikan itu masalah sepele, masalah gampang, mudah. Tapi bagi si anak buah ini masalah besar. Kenapa? Karena dia nggak paham bagaimana cara mengatasinya. Makanya kalau Anda langsung membedakan frekuensi Anda dengan dia, maka ya terjadi seperti itu. Terjadi rasa penolakan dan kemudian akhirnya menjadi yang akan datang tidak peduli. Karena dianggap, gak ada apa-apanya itu. Itulah. Tapi kalau disamakan, maka berikutnya dia akan semakin bersemangat dan mulai secara pelan-pelan kita arahkan untuk bisa memahami secara lebih banyak, secara lebih dalam. Kalau bisa sampai sama dengan kemampuan berpikir kita, ya makanya akhirnya lebih mudah untuk berbicara. Nah, saya punya pengalaman dalam hal komunikasi seperti ini, yang mungkin dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini, mudah-mudahan bisa menjadi salah satu contoh. Pada saat itu saya masih menjabat sebagai asisten SDM dan umum. Kalau di Perkebunan Nusantara, khususnya di PT Perkebunan Nusantara 4, itu namanya asisten SDM umum. Kalau di PT PEN 3 ini namanya asisten personalia kebun. Kalau di perusahaan lain di luar sana ini namanya HRD dan General Affair. Nah jadi pada saat itu terdengar kabar bahwa ada sekelompok karyawan di Afdeling akan melakukan demo. Pada saat itu kabar itu didengar 3 hari atau 4 hari sebelum hari H rencana mereka melakukan demo. Masalah yang ingin mereka demokan adalah rasa ketidakpuasan, rasa adanya ketidakadilan terhadap pembayaran insentif. Sehingga mereka merasa perlu untuk mendemokan ini kepada manajer di kantor kebun. Nah, hal ini menyebabkan ketua serikat pekerja, bahkan sekretarisnya juga ambil cuti karena takut berhadapan dengan mereka. Nah, lantas manajer menugaskan saya untuk
mengatasi masalah ini. Nah, waktu masih 3 hari ke depan. Jadi saya minta, karena saya sudah ditugaskan, tolong saya diberi 1 bus. Manajer nanya untuk apa? Saya bilang saya mau jemput mereka. Nah, walaupun mereka berpikir gila nih anak, harusnya diusahakan supaya nggak jadi demo kok malah dijemput. Nah, karena saya yang disuruh ya saya tentunya minta ya harus dipenuhi. Nah, kenapa saya jemput? Kok aneh gitu? Sebenarnya nggak aneh, karena saya ingin menyamakan persepsi. Tentunya mereka kan ketika akan datang dari Afdeling yang jaraknya cukup jauh ke kantor kebun, kan butuh transportasi. Belum tentu semuanya punya motor. Mungkin ada di antara mereka yang nggak punya motor, apakah nggak punya karena rusak atau karena dipakai anak ke sekolah dan sebagainya, sehingga mereka nggak punya. Sehingga kesulitan untuk bisa rame-rame hadir ke kantor kebun. Nah, dengan menyediakan bus untuk transportasi, ini kan langkah awal yang saya lakukan untuk menyamakan frekuensi. Walaupun belum sepenuhnya berhasil. Kenapa? Karena sebagian mereka ada yang curiga, nih ada apa ini kok dijemput? Gak biasa-biasanya orang demo dijemput. Nah, yaudah nggak ada masalah. Tapi ada satu keberhasilan yang diperoleh ketika bus datang menjemput ke Afdeling dan mereka memang banyak, hampir 300 orang. Tapi yang naiknya kan nggak bisa semua, harus secara bertahap dilansir. Nah, yang tahap pertama ini naik 40 orang. Naik 40 orang, langsung saya bawa ke ruang rapat. Lantas bus berangkat lagi ke Afdeling. Tapi apa yang terjadi? Keberhasilan yang saya sebut tadi adalah bahwa bus yang kedua nggak ada lagi yang naik. Ya mungkin dengan alasan takut dan lain sebagainya, karena merasa aneh aja kok ada pula orang demo difasilitasi transportasinya gitu. Nah, terus yang 40 orang ini di ruang rapat mereka melampiaskan kemarahannya kepada saya. Kebetulan yang hadir kan hanya saya sendiri yang secara pangkat, golongan dan jabatan masih tergolong junior. Jadi mereka suka-sukanya marah, melampiaskan kemarahannya, bahkan dengan kata-kata yang cukup kasar. Nah, saya nggak perlu melakukan perlawanan, karena perlawanan yang akan saya lakukan ini akan membuat frekuensi jadi berbeda. Saya dengarkan saja, mereka semua menyampaikan aspirasinya dengan cara kemarahannya, sampai akhirnya setelah saya rasa cukup, saya minta izin untuk ngomong. Dan mereka mempersilahkan. Cara mempersilahkannya juga masih dengan cara yang marah, yang ada masalah. Tapi kata pertama, atau kalimat pertama yang saya ucapkan, sebelum saya lanjut dengan kalimat lain adalah, saya sepakat dengan kalian. Saya siap mendukung kalian. Dan kalau perlu besok kita demo ke kantor direksi, saya di depan bersama-sama kalian. Lah, kaget mereka. Nah, cara menyampaikannya juga dengan nada yang tinggi, yang keras, dengan sedikit kemarahan, karena mereka kan juga dengan marah. Supaya sama. Tapi kata-katanya mendukung. Supaya benar-benar sama frekuensinya ketemu. Kalau frekuensi mereka itu katakanlah misalnya 50 Hz, ya saya 50 Hz juga. Kalau mereka 75 Hz, saya 75 Hz juga. Ketemu sama. Dampaknya apa? Dampaknya mereka langsung hilang marahnya. Karena merasa ketemu dengan orang yang bisa memfasilitasi dan mendukung apa yang mereka ingin lakukan. Mulai mereka mengkaji lagi, oh ya juga ya, tadi kan kita dijemput. Memang Bapak ini cocok ini menjadi teman kita. Nah, seperti itu. Tapi kan nggak mungkin juga saya benar-benar ikut untuk melakukan demo. Nggak mungkin. Kenapa? Karena apa yang dihitung oleh perusahaan untuk memberikan insentif itu kepada seluruh karyawan, dari mulai karyawan pimpinan sampai karyawan ke sana, itu sudah benar. Hanya saja mereka nggak ngerti cara menghitungnya. Makanya mereka demo. Lantas apa yang harus saya lakukan? Lantas saya jelaskan. Sebenarnya itu benar loh kawan-kawan, saudara sekalian. Nah, Anda aja nggak paham lah, salah lagi. Kalau itu yang saya lakukan, sama dengan saya kembali merusak kesamaan frekuensi yang sudah saya bangun tadi. Karena mereka udah merasa benar. Jadi apa yang harus saya lakukan? Yang saya lakukan adalah, oke saudara sekalian, seperti yang saya katakan bahwa saya siap bersama kalian untuk besok kita hadir ke kantor direksi, menyampaikan aspirasi ini. Dan saya jadi juru bicaranya kalau kalian percaya. Namun begitu, supaya demo yang kita lakukan berhasil, nah, tentunya kita harus mempersiapkan diri dengan data-data yang jelas. Maksud saya, kalau kita hanya hadir ke kantor direksi dengan menyampaikan, kami mau pembayaran insentif dihitung secara adil, yaitu dengan cara 1:20, golongan terendah
satu golongan tertinggi 20. Diatur di tengahnya seperti apa sehingga benar-benar adil. Tidak seperti sekarang yang perbandingannya satu entah banding berapa-berapa. Ya nggak mungkin seperti itu. Kalau itu kita sampaikan, walaupun direksi merasa oke lah, nanti kami coba hitung dulu, yang penting kami tampung dulu aspirasi kalian, kan sama aja dengan nggak ada apa-apanya. Jadi maksud saya, kita di sini hadir ada kurang lebih 40 orang, saya mau bagi dalam 4 kelompok. Dan nanti masing-masing kelompok kita akan sama-sama membahas bagaimana mekanisme hitungnya. Bagaimana agar perbandingan 1:20 itu bisa diwujudkan. Jadi ini kita sampaikan kepada direksi, sehingga direksi bisa membaca dan menerima dan langsung direalisasikan. Jadi nggak buang-buang waktu kita. Bagaimana, sepakat? Ya mereka sepakat lah. Tapi saya kan udah tahu bahwa mereka nggak mungkin mampu menghitungnya. Karena ini dihitung oleh orang-orang ahli akuntansi yang ada di kantor direksi di bagian akuntansi. Jadi kalau hanya setingkat kerani-kerani kebun itu nggak akan mampu menghitungnya. Nah, makanya saya bilang bagaimana bisa kita siapkan hari ini supaya besok kita langsung berangkat? Ya nggak bisa lah Pak. Oke, kalau gitu gimana kalau 3 hari? Hari ini kalau nggak silap waktu itu hari Sabtu atau hari Jumat. Sabtu kalau saya nggak silap. Berarti Sabtu, Minggu, Senin, Selasa kita berangkat. Ya, jangan lah Pak, seminggu lah Pak. Ya, Senin sekali lagi Pak. Oke, boleh. Nah, sampai seminggu kemudian saya akan tagih. Saya tagih, bagaimana udah siap? Belum Pak. Iya, memang agak sulit ya. Saya juga udah coba-coba hitung di rumah sih. Tapi kayaknya agak repot juga. Gimana nanti kalau 4 kelompok ini kita bertemu sama-sama, kita bahas sama-sama ya. Oke Pak, siap Pak. Ya oke, teruskanlah hitungannya. Hitung. Masuk minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Sampai pensiun aku nggak selesai ngitungnya. Kenapa? Memang nggak mungkin mampu. Tapi apa yang mau saya ambil di sana adalah menyamakan frekuensi agar tidak jadi demo, agar tidak anarkis, agar mereka mau bekerja kembali tanpa ada menyimpan rasa ketidakpuasan. Karena mereka udah dikasih kerja. Tolong hitung kalau memang mau berubah, memang mau lebih baik sesuai dengan yang kalian inginkan, hitung. Nah, kan itu persoalannya. Artinya kita mencoba menyamakan frekuensi dulu. Setelah frekuensi sama, semuanya jadi mudah dicontoh. Nah, jadi demikian juga dengan penyelenggaraan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Komunikasi itu harusnya dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Manajer dengan para kepala dinasnya, kepala dinas teknik, kepala dinas tanaman, kepala dinas tata usaha, baru kemudian kepala dinasnya kepada para asistennya kepada para mandornya, dan seterusnya. Dengan cara menyamakan frekuensi. Jangan sok ngebos ketika seorang bawahan datang, Pak ini kan begini Pak. Ya sudah, kan itu gampang. Memang ada sih orang-orang yang seperti ini yang ingin menunjukkan perbedaan frekuensi supaya tahu aku ini kan bos kalian, aku lebih pintar. Sebenarnya nggak usah dikasih tahu dengan cara seperti itu pun udah tahunya orang kalau ente bos. Jadi yang penting sekarang bukanlah menunjukkan bahwa Anda bos, tapi bagaimana caranya agar komunikasi Anda dengan bawahan Anda itu nyambung supaya semua pekerjaan menjadi lebih mudah. Semua pekerjaan selesai dengan cara yang lebih baik, dengan kualitas yang dapat dijamin. Itu yang penting sebenarnya. Jadi dalam menjalankan sistem manajemen K3 ini, komunikasi yang paling efektif itu, komunikasi yang paling berhasil itu adalah komunikasi Anda sebagai atasan kepada bawahan Anda. Dan berikan contoh kepada mereka agar mereka juga mampu melakukan yang sama kepada bawahannya lagi. Itu. Sehingga akhirnya kalau ini sudah dapat Anda lakukan, maka memo-memo, instruksi-instruksi, papan-papan pengumuman dan sebagainya, signboard dan seterusnya, itu baru bisa berhasil untuk menyampaikan pesan kepada mereka. Kalau tidak, no, nothing. Nonsense. Itu ya. Jadi setelah sistem manajemen keselamatan dan kerja diselenggarakan, tapi ternyata di pabrik masih ada karyawan yang mati karena tergilas konveyor, dan di kebun masih ada karyawan yang mati karena tersengat listrik pada saat memanen. Ini masalahnya nggak lain karena Anda gagal membangun suatu sistem komunikasi yang benar dengan bawahan Anda. Jadi untuk bagaimana agar Anda berhasil ke depan, ya seperti saya bilang tadi, samakan frekuensi. Caranya pertama bagaimana? Lakukan verbal matching. Artinya apa yang Anda ucapkan ini harus memiliki kesamaan dengan apa yang mereka ucapkan. Dan yang kedua, voice matching. Voice matching itu samakan intonasinya,
samakan volumenya, samakan kecepatannya. Sehingga akhirnya benar-benar match. Barulah terciptalah apa yang disebut dengan kesamaan frekuensi. Oke, saya pikir ini saja dulu yang bisa saya sampaikan. Kita akan bahas lagi ke depan tentang komunikasi ini, karena ini memang menarik bicara soal komunikasi. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat bagi Anda. Bye, terima kasih.